أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله
ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, seperti biasanya mengawali khutbah Jumat di siang hari ini, terlebih dahulu kami ingin mengajak kepada para jamaah, khususnya diri kami sendiri. Marilah kita sekalian terus berupaya menjaga dan meningkatkan kualitas iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala macam bentuk larangannya, dimanapun, kapanpun, dalam situasi dan kondisi apapun. Baik di saat kita lagi di rumah atau di saat kita berada di luar rumah, baik di saat kita berada di dalam masjid atau dimanapun kita berada. Para jamaah sekalian rahmatullah, baik di saat kita lagi sendirian atau di saat kita berteman, kita terus berupaya menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fa insyaallah Allah akan senantiasa limpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Marilah kita sekalian terus berupaya menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan mensyukuri atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang diberikan kepada kita, yang besar ataupun yang kecil, yang tampak atau yang tidak tampak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan dalam firman-Nya di surat Ibrahim ayat nomor 7, la in syakartum la azidannakum, sungguh jika kamu bersyukur tentu nikmatku akan aku tambahkan kepadamu. Sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, sungguh jika kamu kufur ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Para jamaah sekalian rahmatullah, akhir-akhir ini kita sekalian merasakan betapa yang namanya musibah datang silih berganti. Covid belum tuntas, sudah disusul dengan gunung meletus. Satu gunung meletus disusul gunung-gunung yang lain. Kemudian peristiwa yang terkait dengan musibah meletusnya gunung belum tuntas diatasi, disusul dengan berbagai gempa di wilayah macam-macam. Kemudian disusul dengan berbagai musibah banjir, tanah longsor, puting beliung dan lain sebagainya. Sungguh mengerikan. Para jamaah sekalian rahmatullah, pertanyaannya kenapa dunia jadi begini? Kalau kita merujuk kepada Al-Quran di surat Al-Qasas ayat nomor 59, Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Allah tidak akan membinasakan suatu negeri
melainkan karena negeri itu penduduknya bergelimang dengan kezaliman. Para jamaah sekalian rahmatullah, dan ketahuilah ketika di situ ada musibah. Musibah itu tidak hanya menimpa orang yang zalim saja, tetapi orang-orang yang tidak berbuat zalim bisa jadi kena. Sebagaimana penegasan Allah di surat Al-Anfal ayat nomor 25. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Kalian harus waspada, karena sesungguhnya ketika ada musibah, maka musibah itu tidak cuma menimpa orang-orang yang zalim saja. Bisa jadi yang tidak zalim terkena musibah, dan sebaliknya bisa jadi yang berbuat zalim lepas dari musibah. Para jamaah sekalian rahmatullah, apa itu zalim? Zalim itu adalah perbuatan meninggalkan perintah Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah ditinggalkan. Apa yang dilarang oleh Allah diterjang. Itu zalim. Ketika seseorang enggan melaksanakan perintah Allah dan lebih cenderung melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah, dilanggarnya, maka yang demikian itulah orang terjerumus ke dalam kezaliman. Ketika kezaliman itu merajalela, para jamaah sekalian rahmatullah, maka tidak salah kalau kemudian musibah itu datang. Para jamaah sekalian rahmatullah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu qala, ya ayyuhan nas, innakum lataqra'una hadhil ayah. Abu Bakar As-Siddiq, salah seorang sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi. Beliau sekaligus mertuanya Nabi. Beliau juga khalifah pengganti Nabi setelah Rasulullah wafat. Abu Bakar menyampaikan peringatan kepada umatnya, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum lataqra'una hadhil ayah, sungguh kalian sudah membaca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Surat Al-Maidah ayat nomor 5. Hai sekalian orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, hendaknya kalian menjaga keimanan kalian, menjaga agama kalian, menjaga ketakwaan kalian. Jangan sampai kalian melanggar perintah Allah. Jangan sampai kalian melanggar larangan Allah, dan jangan sampai kalian itu mengabaikan perintah Allah. Para jamaah sekalian rahmatullah, apa yang diperintahkan oleh Allah laksanakan, apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Kalau kalian sudah benar-benar menjaga agama kalian, keimanan kalian, ketakwaan kalian, maka siapapun orangnya tidak akan bisa memandharatkan kalian. Siapapun orangnya tidak akan bisa menyesatkan kalian. Para jamaah sekalian rahmatullah, setelah Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan ayat itu, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa idza ra'aw adh-dhalim falam ya'khudhu ala yadayhi. Sesungguhnya kalau orang-orang itu mengetahui ada orang yang berbuat zalim, berbuat aniaya, melanggar perintah Allah, larangan Allah ditinggal, larangan Allah dilaksanakan, diterjang, sementara perintah Allah diabaikan. Falam ya'khudhu ala yadayhi. Kemudian tidak ada orang yang mengingatkan, tidak ada orang yang menegurnya, bahkan dibiarkan mereka bergelimang dengan kezaliman. Ausyaka au ya'um, ausyaka au ya'ummahumullahu bi'iqabim min. Maka Allah akan timpahkan siksa secara umum kepada umat manusia. Para jamaah sekalian rahmatullah, hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabrani, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dhahara az-zina war riba fi qaryatin faqad ahallu
bi anfusihim adzaballah. Ketika yang namanya perbuatan zina merajalela, ketika yang namanya perbuatan riba merajalela, maka itu berarti mereka telah menghalalkan Allah untuk menimpakan azab kepada mereka. Para jamaah sekalian rahmatullah, maka lewat mimbar Jumat di siang hari ini kami ingin mengajak kepada para jamaah, ayo kita sama-sama koreksi diri. Sejauh mana kita ini telah menyatakan diri sebagai hamba Allah yang beriman? Apakah benar-benar kita ini telah menyatakan diri sebagai hamba Allah yang beriman? Apakah benar-benar kita telah membenarkan syariat Allah, menjunjung tinggi syariat Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Allah merupakan komitmen orang yang beriman kepada Allah. Tetapi ketika kita sudah menyatakan beriman kepada Allah, ayo kita pertanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah benar-benar menyatakan beriman kepada Allah? Sebab orang yang menyatakan beriman kepada Allah itu tidak cuma sekedar mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin, tapi juga harus membenarkan syariatnya, sekaligus siap melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Para jamaah sekalian rahmatullah, yang namanya orang berbuat zalim bukan hanya orang-orang itu meninggalkan sholat, tetapi ketika orang itu melaksanakan sholat, orang itu melaksanakan ibadah puasa, namun pada sisi yang lain larangan-larangan Allah diterjang, larangan-larangan Allah dilanggar, maka para jamaah sekalian rahmatullah, tidak salah kalau kemudian Allah timpakan musibah. Korupsi merajalela merupakan bentuk kezaliman. Perzinaan merajalela merupakan bentuk kezaliman. Riba merajalela merupakan bentuk kezaliman. Tidak adanya penegakan hukum merupakan kezaliman. Hukum berjalan tebang pilih. Yang kuat diabaikan. Tetapi ketika itu berlaku pada orang yang lemah, kemudian hukum ditegakkan. Para jamaah sekalian rahmatullah, yang demikian itulah yang menjadi sebab timbulnya kehancuran umat-umat yang terdahulu. Begitu keterangan Rasulullah SAW ketika ada orang yang mengadu kepada beliau. Ketika hukum tidak ditegakkan, ketika yang namanya kezaliman itu merajalela, maka pada saatnya Allah akan timpakan yang namanya musibah. Para jamaah sekalian rahmatullah, kemudian musibah itu kalau menimpa orang-orang yang beriman, maka itu adalah bagian dari ujian keimanan orang yang beriman. Apakah orang-orang yang beriman itu tetap komitmen dengan keimanannya, atau kemudian mereka itu gagal mempertahankan keimanannya? Di dalam surat Al-Ankabut ayat nomor 2, Allah menyatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira begitu telah menyatakan kami telah beriman, kemudian bebas dari ujian? Tidak. Allah tegaskan, walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka untuk membuktikan keimanan mereka. Apakah mereka itu benar-benar orang yang beriman, atau mereka itu adalah orang-orang yang berdusta, yang bohong dalam hal keimanannya? Para jamaah sekalian rahmatullah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 Allah tegaskan, wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh aku akan menguji kalian semua dengan sesuatu yang Allah ungkapkan di dalam ayat ini hanya sebagian. Minal khauf, rasa ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Walju, kelaparan. Wanaksi minal amal, dikuranginya kekayaannya, dikuranginya harta bendanya. Kemudian wal anfus, ada anggota keluarganya yang diambil oleh Allah untuk menghadap kepada Allah selama-lamanya. Wathamarat, kemudian mereka kadang-kadang dikala berladang, bertani, di saat akan panen mengalami gagal panen misalnya. Tapi kemudian Allah sampaikan, wa basyiris sabirin.
sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah, mereka sadar sesadar-sadarnya, kemudian menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada Allah pula kami akan kembali. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim warahmah wa ulaika lahum muhtadun wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan berbagai kebaikan dari Allah dan orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Karenanya para jamaah sekalian rahmatullah, ketika orang itu menyatakan diri beriman kepada Allah, kemudian ditimpa musibah, maka musibah yang menimpa dirinya, apa berupa sakit, apa berupa dikuranginya hartanya, atau yang lain, maka semua itu adalah bentuk ujian yang Allah berikan kepadanya. Sabar apa tidak, tetap beriman apa kemudian gagal mempertahankan keimanannya. Di zaman Nabi, dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, dikisahkan ada seseorang yang ikut terlibat dalam perang membela agama Allah. Tapi tiba-tiba kemudian orang ini begitu terlihat gesitnya maju ke medan perang, banyak musuh yang ditebang oleh dia. Tiba-tiba kena pedang. Kemudian dia kesakitan, tidak tahan merasa sakitnya itu, menahan sakitnya itu, kemudian akhirnya dia bunuh diri. Nah, ini adalah orang-orang yang gagal untuk mempertahankan keimanannya. Ketika ada sahabat yang mengetahui bahwa si fulan itu adalah hebat, maka para jamaah sekalian rahmatullah, kemudian orang ini lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, si fulan itu adalah hebat. Dia telah bersungguh-sungguh berperang membela agama Allah. Banyak musuh yang dibunuh. Tapi tiba-tiba Rasulullah dengan entengnya mengatakan huwa finnar, dia di dalam neraka. Maka orang yang lapor ini terheran-heran, lantas ingin membuktikan kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi itu. Diikutilah orang yang berperang dengan gigih itu. Tiba-tiba dia kena pedang. Kemudian karena tidak tahan dengan sakit yang menimpa dirinya, akhirnya dia bunuh diri. Sehingga dengan itulah kemudian orang ini benar-benar mengakui kebenaran Rasulullah sebagai utusan Allah. Sehingga kemudian yang bersangkutan menghadap kepada Rasulullah, lantas memperbarui syahadatnya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian rahmatullah, itu adalah untuk membuktikan betapa orang yang mengaku beriman tapi akhirnya gagal. Maka benar yang dikatakan oleh Allah, walaqad fatannal ladzina min qablihim wala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Yang kedua, kalau kemudian musibah itu menimpa kepada orang-orang yang lalai, yang melanggar aturan Allah, maka itu merupakan bentuk peringatan. Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Terjadinya bencana di darat maupun di laut, jelas. Semua itu kata Allah bima kasabat aydin nas, karena ulah manusia, karena perbuatan manusia, karena mereka lalai terhadap petunjuk, terhadap peraturan yang sudah ada dilanggarnya. Maka musibah itu liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, untuk memberikan peringatan agar mereka itu sadar, bisa merasakan begini akibat kelalaian, begini akibat keteledoran. Para jamaah sekalian rahmatullah, dengan musibah itu agar yang bersangkutan merenung, la'allahum yarji'un, dan pada akhirnya mau kembali kepada jalan yang benar. Tetapi para jamaah sekalian rahmatullah, ketika musibah itu menimpa orang-orang yang durhaka, maka itu adalah azab. Seperti yang ditimpakan oleh Allah kepada kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut, dan seterusnya. Nabi Nuh alaihissalam munajat kepada Allah. Beliau menyampaikan dakwah pagi, siang, sore, malam. Tetapi kaum yang mereka dakwah itu justru di kalangan mereka ada yang menyumbat telinganya supaya tidak mendengar ucapan Nabi Nuh. Ada yang menutup kepalanya, menutup wajahnya supaya tidak melihat fisiknya Nabi Nuh.
Para jamaah sekalian rahmatullah, Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan dakwah, mengajak kaumnya untuk kembali kepada jalan yang benar agar tidak durhaka kepada Allah, bukan setahun 2 tahun, 950 tahun. Lailan wa naharan, malam siang, siang malam. Beliau sampaikan dakwah, tetapi kaumnya tidak gubris. Apa yang terjadi? Lalu Nabi Nuh pasrah kepada Allah, kemudian timpakan bencana besar yang berupa banjir besar yang belum pernah ada tandingannya. Sehingga banjir itu menggulung seluruh orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kaumnya Nabi Lut. Kaum yang homoseks, mereka yang hanya cenderung untuk kawin sesama jenis, laki sama laki, sementara perempuan diabaikan, ditinggalkan. Para jamaah sekalian rahmatullah, apa yang terjadi? Maka kemudian Allah utus beberapa malaikatnya yang menyamar menjadi seorang pemuda, menjadi pemuda-pemuda yang tampan. Nah, pemuda-pemuda yang hadir di rumahnya Nabi Lut diketahui oleh kaumnya Nabi Lut. Nabi Lut gelisah karena mereka begitu melihat ada orang-orang yang tampan mau disergap. Ketika Nabi Lut berada dalam kegelisahan, kemudian para tamunya, malaikat yang menyamar menjadi manusia ini menyampaikan, "Wahai Lut, kamu jangan gelisah. Ulah mereka tidak akan sampai menyakiti kalian. Kami ini adalah utusan Allah untuk memberitahu kepada kalian bahwa sesungguhnya negeri kalian, kaum kalian akan dibinasakan oleh Allah. Karena itu malam ini pula kamu harus keluar dengan umatmu, meninggalkan negerimu, karena negerimu akan dibinasakan oleh Allah. Tepatnya nanti waktu subuh." Para jamaah sekalian rahmatullah, termasuk istrimu harus kamu tinggalkan, karena istrimu termasuk orang-orang yang durhaka dan akan dibinasakan oleh Allah. Para jamaah sekalian rahmatullah, akhirnya Nabi Lut dengan umatnya keluar. Dan apa yang terjadi? Begitu tepat waktu subuh, maka kemudian Allah datangkan musibah besar. Negerinya dijungkir balikkan, dibarengi dengan turunnya hujan batu campur api. Masya Allah, naudzubillah. Maka praktis mereka binasa. Para jamaah sekalian rahmatullah, dan masih banyak lagi kisah-kisah yang lain. Di tengah-tengah kehidupan kita ini kita bisa menyaksikan secara kasat mata. Ketika orang itu berbuat zalim, ketika orang itu abai terhadap perintah Allah dan justru melanggar larangan Allah, yang terjadi adalah sebaliknya. Para jamaah sekalian rahmatullah, karenanya ketika musibah-musibah itu terjadi, maka tidak ada solusi yang paling tepat kecuali harus segera bertobat, memohon ampun kepada Allah. Ketika orang-orang itu sadar diri akan kesalahan-kesalahannya, kemudian bertobat memohon ampun kepada Allah, maka fa insyaallah Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Bukan hanya sekedar mengaku bertobat, tapi dibuktikan dengan tindakan nyata, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian memohon ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya, menyesali akan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan selama ini, lalu komitmen untuk tetap istiqomah di jalan Allah, tidak melanggar larangan Allah, justru kemudian komitmen melaksanakan perintah Allah, maka fa insyaallah itulah solusi yang terbaik untuk mengantarkan kita menuju kehidupan yang baik fid dunya wal akhirah. Para jamaah sekalian rahmatullah, karenanya dengan berbagai musibah yang muncul di berbagai daerah saat ini, kiranya solusi yang paling tepat harus melakukan taubatan nasuhah bagi seluruh umat yang ada di negeri ini. Sehingga para jamaah sekalian rahmatullah, hal-hal yang tidak kita inginkan insya Allah akan terhindar dari kita. Para jamaah sekalian rahmatullah, mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Aqul qouli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du,
para jamaah rahimakumullah, Allah menyatakan dalam firman-Nya untuk peringatan kepada kita semua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, al-ayat. Surat At-Tahrim ayat nomor 6. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jaga pula keluargamu, jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan dosa, karena sesungguhnya setiap jengkal dosa akan mengantarkan pelakunya kepada neraka. Ketika ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, naqi anfusana wa kaifa lana bi ahlina?" Wahai Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana kami harus bisa menjaga diri kami, menjaga keluarga kami? Kami bisa menjaga diri kami, tapi bagaimana kami harus bisa menjaga keluarga kami? Qala alaihi salam, kemudian Rasulullah sampaikan kepada Umar, tanhawunna amma nahakumullahu an. Umar, kalau Anda melihat keluarga Anda durhaka kepada Allah, melanggar syariat Allah, akan berbuat dosa, cegah sebelum mereka berbuat. Para jamaah sekalian rahmatullah, kemudian wa ta'murunahunna bima amarakumullahu bih, dan perintahkan keluargamu, anak-anakmu, istrimu untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika itu sudah dilaksanakan, maka itulah cara mencegah, cara menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam dosa. Para jamaah sekalian rahmatullah, mustahil seseorang mengenal dosa menurut Islam, dan mustahil seseorang mengenal perintah menurut Islam kalau tidak mau mempelajari petunjuk-petunjuk agama. Karenanya mempelajari petunjuk-petunjuk agama Allah merupakan kewajiban bagi setiap orang yang beriman. Sebab dengan itu mereka tahu, oh ini perintah, ini larangan, ini halal, ini haram, ini benar, ini salah. Tanpa itu tidak bisa. Karenanya para jamaah sekalian rahmatullah, sisa umur yang Allah berikan kepada kita, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mari kita gunakan untuk pengabdian kita kepada Allah. Bagaimanapun, kapanpun, kita sekalian akan segera dipanggil oleh Allah. Innaka mayyitun. Surat Ar-Rum ayat nomor 30. Allah mengingatkan Nabi, kamu Muhammad sesungguhnya calon mayit. Wa innahum mayyitun, dan mereka pun juga calon mayit. Nabi pernah didatangi malaikat Jibril. Ya Muhammad, isma syi'ta. Wahai Muhammad, silakan kamu hidup sesukamu. Fa innaka mayyitun, tapi ingat kamu calon mayit. Para jamaah sekalian rahmatullah, karena kita pasti mati, dan di balik kematian akan ada kehidupan kembali untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat selama hidup di dunia. Maka sisa umur yang Allah berikan kepada kita, ayo bareng-bareng kita gunakan yang terbaik di sisi Allah, agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala di saat kita menghadap kehadiratnya. Barangkali itulah yang dapat kami sampaikan pada jamaah sekalian rahmatullah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita, dan senantiasa membimbing hati, pikiran, dan langkah kita untuk menuju keridhoannya. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.